beda ya. Jadi ketika ekonomi itu diserahkan pada ilmu ekonomi saja, itu kadang kesulitan ya dalam melakukan suatu perubahan gitu. Karena kebijakan-kebijakan ekonomi seringkali itu hanya bergantung pada pasar gitu. Sedangkan kalau ekonomi politik itu tidak. Bahkan kalau pengembangan ekonomi politik itu sering menganalisa kondisi ekonomi. Ya, karena kadang kebijakan ekonomi itu bisa tidak pro rakyat dan sebagainya. Karena itu muncul studi ekonomi politik. Ini masih baru ya, itu dalam ranah keilmuan politik. Jadi masih sedang filsafat sebenarnya. Terus kemudian beda ilmu ekonomi murni dengan ekonomi politik itu terkait pada kekuasaan ya. Kalau ilmu ekonomi itu selalu menolak kekuasaan masuk, sedangkan ekonomi politik itu mengizinkan kekuasaan untuk masuk. Itu salah satu bedanya antara ekonomi ya di Fakultas Ekonomi dengan ekonomi politik. Oke, sebelum membahas lebih jauh, ya, jadi ilmu ekonomi politik itu kadang terkait dengan sistem politik suatu negara. Jadi untuk mempelajari sistem politik itu Anda bisa melihat ini, ya. Jadi ini sistem ekonomi saya tulis gitu ya. Itu selalu akan antara individu itu ya, jadi ekonomi individual itu yang percaya kemakmuran bisa dicapai dari itu. Dia mengagungkan individualis, dia sangat mengagungkan persaingan gitu. Itu biasanya tipe individual. Kalau tipe kolektivitas itu menyatakan bahwa kemakmuran, kesejahteraan itu hanya bisa dicapai secara kolektif. Kolektif itu bersama-sama ya. Jadi kelompok itu, community itu kolektif. Jadi kemakmuran, keadilan bisa dicapai secara kolektivitas. Di sini itu biasanya nanti persaingan, terus kemudian kompetisi inovasi di kolektif itu sangat biasanya sangat rendah. Individu ini sebenarnya individual dari kapitalis ya. Basis ideologinya liberalis itu. Dia memperbolehkan persaingan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa bersaing, silakan kamu minggir. Kalau ada manusia yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, silakan minggir. Itu dari nanti ada studi marginal. Itu yang terpinggir. Atau bahasa Iwan Fals, orang yang kalah gitu ya. Ini dari individual. Terus kemudian kuantum satunya itu kolektivitas. Kolektivitas itu biasanya kesejahteraan, tadi saya katakan kesejahteraan terjadi saat ya. Atau ideologinya sosialis biasanya. Karena yang
senangnya kerja kelompok aja, makmuran harus ke kelompok gitu. Itu inovasi individual biasanya yang ekstrim ya, nanti ada tidak ekstrim, ada sosialis yang tidak ekstrim kan gitu ya. Di kapitalis juga gitu, nanti ada kapitalis yang ekstrim, ada kapitalis tidak ekstrim ya, dan kehidupan kan gitu ya, itu lalu gitu. Jadi nanti ada orang misalnya kalau ada ulama, ada Islam yang tidak sebagainya ya. Interaksi individual kolektif itu sebenarnya melahirkan make lah. Di mana sistem ekonomi Pancasila? Sistem ekonomi Pancasila itu sebenarnya di make kalau dalam politik, di campuran. Ya, jadi individual kolektif. Kalau usaha antara individu dan kita. Demikian pula ekonomi berdasarkan berkembang Indonesia itu juga mix ya, menurut saya mix campuran. Berarti dalam syariah itu individual juga kolektif juga, bahkan antara individual dan kolektif harus saling seimbang, boleh saling hanya individu merugikan kolektif karena di beberapa negara biasanya mutlak begitu. Amerika itu jangan sampai kolektif merugikan individual atau individual itu merugikan yang lain, pasti kena denda gitu. Karena itu dia mau bebas bersaing, bebas sebebas-bebasnya. Jadi dia pakai hukumnya Darwin ya. Darwin itu kalau di SMA kan siapa yang itulah pemenang ya, jadi dia ada menang dan kalah itu di individual. Kalau kolektif individunya nggak ada gitu, dia harus bergabung berkelompok dalam menyediakan lah. Kalau Pancasila, saya ulangi lagi, kalau Pancasila campur, sehingga ya saya punya tesis ekonomi Pancasila itu hampir mirip dengan ekonomi syariah, hampir mirip saya katakan. Cuma kalau ekonomi Pancasila itu haramnya kan syariah tidak boleh kalau Anda beli syariah gitu, kemudian syariah untuk itu misalnya boleh. Tapi kalau itu Pancasila kan Pancasila itu sebenarnya si multikarya itu, tapi dia mengatasi itu, jadi diperbolehkan asal tidak apa itu kepentingan bersama. Oke, ini tolongnya ini dicatat, sistem ekonomi ini antara individual dan kolektif ini dasar ideologi dari berbagai negara kok gini biasanya ya. Jadi lari ke individual, lari kolektif. Tapi ingat ada berbagai negara terkadang paradigma dari sistem ekonominya itu bisa berbeda dari sistem politiknya. Misalnya Cina ya saya mempelajari Cina gitu. Cina itu sistem politiknya komunis gitu. Ada partai komunis dan sebagainya gitu. Tapi dia berbeda dengan komunis Rusia yang telah hancur gitu. Itu di Cina. Tapi ekonominya adalah kapitalis murni. Ekonomi di apa itu di Cina itu malah ke dalam negaranya itu adalah sosialis komunis, itu keluar dia kapitalis.
Karena itu Cina itu suatu raksasa dalam bisnis, karena rakyatnya itu punya jiwa-jiwa inovatif yang bagus sekali. Kalau misalnya ada teknologi apa, Cina itu pasti memiliki ilmu meniru ilmu oleh teknologi komputer sekarang juga dimiliki oleh Korea. Masih teknologi low end, masih rendah itu. Oke, ini jadi paradigma ekonomi itu akan terdiri dari politik secara konvensional, mempelajari anatomi sistem apa nanti akan melahirkan sistem ekonomi apa. Misalnya sistem politik Indonesia Pancasila harusnya melahirkan sistem ekonomi Pancasila, tetapi sejak tahun 75 ya dia selalu mengemukakan sistem ekonomi Pancasila ya. Saya lupa tokohnya itu, beliau sudah meninggalnya baru saja itu. Dia menulis buku Sistem Ekonomi Pancasila. Jadi sistem ekonomi Pancasila itu sebenarnya sistem ekonomi yang tanpa penindasan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kalau tanpa penindasan berarti itu sebenarnya kalau sekarang itu tidak ada riba gitu. Kenapa riba dalam Islam diharamkan? Karena riba itu menindas. Itu cuma konsepnya juga seperti gitu. Itu lucu, ada beda nama alat konvensional beda karena tidak ini masuk ke ekonomi dan sebagainya, di mana jangan sampai perlu dilakukan doktoral saya enak nih, aduh. Ini apa sih, Kak? Pak Aris, permisi Pak Aris, suaranya putus-putus Pak. Ya. Suaranya putus-putus, terkadang putus-putus. Tolong dicek ya. Oke. Terkadang putus-putus. Ini di tempat saya nggak putus. Nah, ini putus-putus nih Pak. Sekarang hilang Pak suaranya Pak. Beneran hilang. Mungkin jaringan saudara-saudara semuanya dari Pak Aris putus. Kita tunggu sebentar ya untuk
menunggu Pak Aris sinyalnya kembali lagi di tengah-tengah kita. Untuk PPT dari beliau mohon maaf karena beliau membuatnya baru saja ya. Jadi nanti saya tidak bisa janji. Insya Allah saya usahakan untuk meminta PPT-nya. Tapi ya ini beliau sudah bisa kembali. Selamat pagi Pak Aris. Kedengaran enggak Pak Abed? Ini terdengar Pak. Kalau kedengaran enggak? Terdengar Pak kalau ini. Iya. Jelas ini Pak. Alhamdulillah. Takutnya ya. Ya. Ini kadang kelemahannya ini apa internetnya ini. Iya. Jadi, nanti kalau enggak kedengaran ekonomi Pak Abed tolong di-call ya, enggak kan saya enggak bisa ya. Iya Bapak. Oke. Kalau ekonomi politik secara berkaitan ekonomi sistem sistem politiknya sistem kalau sosialis nanti sistem ekonominya sosialis biasa karena sosial itu cirinya sulit baku ya, baku itu harus separuh itu enggak bisa itu kayak prosesnya Cina gitu juga variasi Cina menyatakan listnya ditanyakan gitu ya, jadi itu harus bahkan itu tidak berhenti atau kembang nanti akan metafora bisa ngaruh gitu ya. Jadi Pancasila itu masih yang ragu, yang takut untuk dilaksanakan karena kalau sana itu juga yang akan gitu loh, akan perusahaan-perusahaan tertentu akan dirugikan dan sebagainya sehingga Pak Harto itu ya sistem Pancasila dikemukakan itu tidak begitu berkembang karena kelembagaan kalau Pak Hafid mengajarkan kelembagaan atau institusional itu juga enggak dibuat meskipun sekarang mulai dirancang gitu ya sistem ekonomi Pancasila misalnya kalau dalam Islam itu ada lembaga wakaf uang gitu itu salah satunya juga untuk penguatan umat gitu ya. Jadi sistem ekonomi Pancasila itu kan tadi saya katakan mix campuran antara individual dan kolektivitas. Jadi Anda bersaing diperbolehkan, tetapi Anda juga harus memperhatikan kolektivitas gitu. Misalnya kalau saya punya uang 100 miliar gitu, saya ke kampung buka bakso misalnya, ya buka toko bakso gitu. Padahal orang membuka warung bakso itu kan modalnya kecil ya, modalnya paling banyak mungkin 10 juta itu plus mangkoknya kalau orang buka bakso gitu. Lah kalau saya dengan modal 100 miliar saya membuka bakso di kampung, kira-kira saya jadi pemenang cari ini bukan ya saya akan wanita itu jadi dia gitu semua ya, apalagi mungkin dia akan itu karena buat beli sapi sendiri, sapi saya potong-potong sendiri
kemudian saya akan kulah gandum sendiri. Sehingga dari kulaan gandum ketika saya ambil banyak, saya beli sapi banyak, kira-kira harga bakso saya lebih murah enggak? Ya pasti lebih murah. Bahkan mungkin bisa 50% lebih murah dibandingkan orang yang 10 juta tadi. Jadi kalau saya bersaing dengan mereka, ya kacau. Mereka akan kacau kan gitu. Mereka akan kalah. Harga saya mereka dia misalnya jual bakso 13.000, saya bisa jual 6.000. 6.000 itu sudah badi banyaknya ya, karena saya udah badi atau untung dari daging, saya untung di gandum kan gitu. Terus kemudian mungkin saya iklan gitu, bisa macam-macam, bisa menekan harga dari apa itu orang yang nyetori barang dan sebagainya, karena saya punya duit. Sedangkan orang yang terbatas duitnya tidak bisa. Ya kalau kehidupan sekarang misalnya Alfamart gitu, Alfamart lawan ini karena Anda orang politik ya, nanti doa saya Anda jadi bupati, jadi gubernur itu ya jangan gampang mengizinkan Alfamart masuk ke desa. Alfamart, Indomart, dan macam-macam mart yang besar itu harus dibatasi di kecamatan kita. Kalau dia sampai ke desa-desa, ya kasihan orang desa. Ekonominya gimana dia? Modal mau kita dia tidak punya informasi manajemen gitu. Kalau Alfamart ditanya misalnya sana yang kayak wilayah Gunung Pati, dia akan bisa jawab karena semua pembeli sabun itu langsung masuk internet. Anda beli sabun di Alfamart gitu, misalnya sabun Look atau sabun Tip atau Biore gitu ya, Anda beli itu gitu langsung masuk ke database Alfamart, langsung dipetakan bahwa di Gunung Pati. Oke, suaranya terdengar? Dengar, halo Pak. Terdengar Bapak. Mungkin menikah Bapak sewu, mungkin layarnya dari Bapak mungkin bisa dinonaktifkan mungkin Bapak untuk itu mungkin Bapak sewu. Oke ya. J mungkin dari suara mungkin J di stop video mungkin Bapak. Ya, ketika ya suara ya. Oke ya. Jadi begitu. Kemudian saya akan tanya ke menerangkan tadi ya. Kalau ekonomi individu nanti menjadi kapitalis. Dia cirinya apa? Persaingan individual. Persaingan individu itu bahasa kerennya sekarang mekanisme pasar. Misalnya Anda akan dengar bahwa harga ditentukan oleh pasar, itu persaingan. Ya, jadi kalau ada orang sampai ngomong mekanisme pasar, berarti itu ngomongnya dia adalah persaingan. Lah, ketika ekonomi itu kan Anda diajarkan kapitalisme. Sebenarnya kan itu. Jadi harga ditentukan antara pembeli dan penjual, ya, jumlah yang beli dan jumlah yang jual gitu. Itu yang disebut sebagai ekonomi kapitalis. Jadi siapa yang beli berapa, siapa yang jual berapa. Bahkan dalam tesis mereka dinyatakan bahwa harga ditentukan nanti oleh tangan yang tidak terlihat atau invisible hand ya, tangan yang tidak terlihat. Jadi ketika terjadi kebuntuan harga gitu, kebuntuan harga itu ketika tolong di mute ya. Tolong di mute. Oke. Jadi individu gitu istilahnya terjadi persaingan individu ya. Jadi jumlah individu meminta jumlah ini
tidak meminta, akhirnya harga akan ditentukan pada titik ini. Terus kemudian ciri lagi dari kapitalis itu tadi mekanisme pasar itu berarti apa? Negara tidak diperbolehkan bercampur. Inilah ada konsep negara penjaga malam. Jadi negara jadi satpam. Jadi negara itu cuma mengawasi bahwa jual beli itu terjadi secara bagus, gitu. Tidak barang-barang yang terlarang yang dijual dan sebagainya. Jadi negara tidak diperbolehkan langsung misalnya ikut campur menentukan harga. Misalnya kalau harga daging gitu, daging ya, kalau pas lebaran ini kan daging gitu, harga daging kerbau mahal, daging sapi gitu ya. Harga daging sapi mahal gitu. Karena daging sapi cuma diedarkan oleh beberapa orang. Ini yang dalam ekonomi disebut kartel. Kartel itu hanya orang-orang tertentu yang bisa jual, yang lainnya tidak boleh jual. Gitu. Nah, ekonomi di suatu negara akan terdiri dari kartel-kartel kok gitu, atau bahasa politiknya ya sindikat, mafia gitu. Jadi orang-orang yang jualan daging ya pasti perusahaan-perusahaan tertentu saja. Nah nanti kalau dalam politik orang bisa ekspor daging atau orang bisa impor daging itu kan pasti ada izin. Nah nanti yang diberi izin adalah perusahaan-perusahaan tertentu. Kenapa perusahaan itu diberi izin misalnya? Karena perusahaan itu bisa membayar misalnya. Ya meskipun itu buktinya sulit sekali deh. Kalau dalam riset ekonomi politik itu dibuktikan cari buktinya sulit. Gejalanya bisa ditangkap, bisa gejala ditangkap. Misalnya kenapa harga daging Indonesia dengan Singapura kok sama? Padahalnya uangnya Indonesia sama uangnya Singapura itu lebih banyak uangnya Singapura. Harusnya lebih mahal di Singapura dong, gitu. Atau bahkan di Eropa bandingkan daging Indonesia lebih murah daging di Indonesia dibandingkan lebih mahal daging Indonesia, gitu. Harusnya lebih mahal daging Eropa karena orang Eropa itu basisnya adalah protein ya. Orang Eropa itu kalau makan daging itu 1/4 kilo untuk sarapan. Kalau Anda kan 1/4 kilo untuk satu keluarga gitu ya. Coba perhatikan Anda makan daging itu kan dagingnya kecil-kecil, makan tempe ya tempenya kecil-kecil. Tempe yang besar itu baru saya temukan di Purwokerto gitu. Itu mungkin akibat penjajahan gitu sehingga orang lauk itu diiris setipis mungkin oleh nenek moyang kita gitu. Sehingga otak kita bahkan menyatakan tempe yang crispy, yang kecil sekali, kriuk gitu lebih enak dibandingkan tempe yang besar itu. Meskipun proteinnya lebih banyak yang besar gitu. Jadi kalau orang Arab, orang Eropa gitu makan ayam itu bisa 1/2 kilo untuk sarapan. Kalau kita makan ya nggak bisa untuk 1/2 kilo gitu ya. Jadi ini yang tadi, satu, negara tidak diperbolehkan ikut campur. Apakah negara bisa mengatur? Bisa, tapi nanti biasanya sistem ekonomi internasional itu melarang negara untuk ikut campur. Nanti negara ikut campur jual beli daging, oh enggak boleh, karena itu ada WTO, World Trade Organization. Jadi kapitalis itu sudah pintar sekali ya menciptakan institusi-institusi di mana kita harus patuh gitu loh. Itu anehnya kita harus patuh. Ya sehingga itu pakai foto profil saya di Yum itu kan Diponegoro dan orang-orang Belanda yang menjajah dari Diponegoro ditangkap. Ya intinya kok gitu juga. Sebenarnya kita masih harus melakukan perlawanan. Ya karena tadi misalnya kita mau impor daging gitu, membayar pasti akan membayar pada penguasa. Ya karena itu yang bisa hanya orang-orang tertentu. Ya harusnya teorinya adalah semua orang bebas. Saya bisa ambil daging dari manapun, tapi yang diberi izin mungkin orang-orang tertentu. Ini dalam teori politik disebut ransaking.
mencari rente. Jadi orang-orang tertentu itu mencari keuntungan. Ini yang kadang mengacaukan sektor pertanian. Jadi ransaking, mencari rente, mencari untung. Yang mencari untung siapa? Penguasanya kadang. Sehingga harusnya Anda kuliah dapat makan gitu. Sekarang kuliah tidak dapat makan. Karena apa? Ya karena uang habis, uang negara. Ya. Inilah korupsi yang paling banyak itu bukan korupsi bupati ditangkap, gubernur ditangkap, menteri ditangkap. Korupsi yang paling banyak itu adalah korupsi kebijakan yang berbahaya. Ya misalnya kita harusnya tidak impor beras, harusnya tidak impor daging, impor daging itu yang berbahaya. Yaitu yang disebut tadi ya. Ada di teori politik nanti kita ketemu ada ransaking, ada kutukan sumber daya alam gitu ya. Terus kemudian ada ASEAN drama gitu, itu dasar-dasar istilahnya untuk melihat ekonomi satu negara. Terus kapitalis itu juga memiliki prinsip the fittest, struggle for the survival. Jadi siapa yang paling fit, siapa yang paling unggul, itulah pemenang. Ya kita secara tidak langsung dididik untuk itu. Sedangkan Jepang itu dididik untuk bisa kerjasama. Kita kadangkala kalau saya ngelatih kerjasama mahasiswa saya itu pasti ada sebagian yang gandul itu ikut saja, tidak mau berperan aktif. Itu akhirnya kita dididik dalam suasana yang kapitalis, sehingga ketika ada orang menyatakan Indonesia ekonominya neoliberalisme itu ya orang diam saja karena memang praktek itu prakteknya kita terlalu pasar gitu ya. Terus kemudian bolehkan menumpuk kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ini yang kadang Anda kan melihat Sultan Andara misalnya, ya TV yang itu sangat tidak mendidik mulanya, karena ada orang yang tidak kuat ekonominya, ada orang yang kuat ekonominya gitu. Dalam kapitalis tidak urusan, yang penting kaya raya, apakah ada orang miskin dan sebagainya tidak. Tadi saya katakan kalau ekonomi agama atau Pancasila itu ada sosial, ada apa itu nilai sosialnya. Misalnya agama, orang harus membayar zakat. Zakat itu adalah memberikan sesuatu pada orang yang dianggap kurang, ya orang yang dianggap terpinggirkan dalam bahasa ekonomi, dalam bahasa politiknya. Itu diberikan sebagian rezeki oleh orang yang kaya. Nah ini sebenarnya untuk supaya ada hubungan antara yang kaya dan yang tidak kaya. Ya karena dalam kapitalis yang ekstrim nggak urusan. Tapi sekarang saya memperhatikan beberapa negara kapitalis itu kehidupan sosialnya sudah berbeda dengan kapitalis zamannya timbulnya teori Marxis, itu sudah beda sekali. Di Amerika kehidupan sosialnya sudah bagus, bahkan rumah sakit itu tidak ada kelas-kelasan gitu. Ya itu padahal di negara kapitalis, di Indonesia masih ada, karena itu kita patut malu gitu. Ya malu, terutama tingkat sosial, kehidupan sosialnya ya, apalagi kalau negara kayak Norwegia yang masuk ke Skandinavia ya, itu kehidupan sosialnya sudah lebih bagus daripada kita, karena dia terdidik sekali, kaya tapi tidak bergaya hidup yang terlalu bermewah-mewahan. Jadi dia misalnya dosen di sana itu bayarannya tinggi deh, tapi rumahnya sederhana. Ya, itu yang negara Skandinavia kehidupannya lebih bagus lagi.
yang ketika lihat mobilnya dosen Indonesia, kadang mereka terkaget juga. Gajinya lebih banyak mereka, tapi dengan gaji yang tinggi gitu digunakan untuk jalan-jalan gitu, keliling dunia dan sebagainya. Ya kalau kita kan gaji yang tinggi gunakan beli mobil, beli rumah gitu. Nah, kalau mereka gaji yang tinggi digunakan kadang untuk seminar, untuk nyari ini dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan ke ciri dari sistem sosialis atau kolektivisme itu apa? Tadi dia percaya pada kolektif, bahwa apa itu bersama-sama itu akan dapat meraih kesejahteraan. Itu ciri dari sistem sosialisme. Ya. Terus negara diperbolehkan ikut campur. Yang negara diperbolehkan ikut campur itu sistem dari sosialisme itu kayak gitu. Jadi negara ya itu mengontrol kehidupan ekonominya. Negara mengontrol kehidupan ekonomi dari masyarakat semuanya. Itu yang apa itu sistem sosialis. Jadi negara diperbolehkan untuk mengontrol kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kemudian kebebasan individu dibatasi. Jadi individu itu dibatasi dalam itu dari pun dengan lebih ekonomi kapitalis sosialis itu misalnya negara ikut campur itu seringkali nanti menjadi varian. Varian itu bisa berubah-ubah. Tapi yang jelas kalau kapitalis itu masih percaya sekali dengan persaingan bebas, sebebas-bebasnya. Kalau sosialis itu persaingan yang dibatasi. Lah, bagaimana sistem ekonomi antara kapitalis dan sosialis ini menimbulkan yang disebut sistem mix tadi. Sistem mix ya, sistem campuran. Cirinya adalah sistem ekonomi Pancasila misalnya. Itu sistem mix. Ya. Oke. Jadi sistem di dunia ini ada 4 ya. 4 ini. Kapitalisme, kemudian sosialisme, kemudian campuran, dan yang kemudian juga timbul komunis. Komunis itu sistem sosialis yang ekstrim kan? Karena komunis itu Anda sebagai orang Indonesia itu harus paham, komunis itu salah satu cirinya dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Meskipun orang-orang komunis itu mulai mix ya, mulai mencampur-campur, orang boleh bertuhan ketika berkomunis dan sebagainya, tapi ciri yang utama memang dia tidak percaya adanya Tuhan, karena dia basisnya adalah materialisme, materi, suka pada materi, atau sesuatu harus materi. Jadi sedangkan Tuhan itu kan imaterial, Tuhan yang tidak terlihat gitu. Kalau Tuhan terlihat ya orang beriman semua kan gitu. Jadi Tuhan itu tidak terlihat, material gitu. Sedangkan komunis material, ya komunis akhirnya akan sulit sekali menerima Tuhan yang imaterial gitu. Ya, jadi itu komunis itu kelemahannya pasti ada diktator proletariat, ada diktator, gitu. Berarti cirinya begitu. Kalau dia kalah dalam politik, nanti dia akan pura-pura demokratis, menang dia berarti diktator. Itu dari sistem politik dari komunis. Ya oke. Jadi itu
paradigma dari ekonomi politik ya, sistem ekonominya ada istilahnya antara kolektif dan individual gitu. Kemudian ada di tengah-tengahnya ada mix. Jadi kalau Anda menganalisa ya cirinya kayak gitu. Jadi kalau individual nanti persaingan bebas, kalau kolektif itu persaingan yang terbatas gitu. Ya, kalau mix itu berarti campuran antara individual dengan kolektivitas. Oke ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, mahasiswa ada pertanyaan? Ini ada nggak tuh? Ya, Rehan, silakan Rehan. Ada pertanyaan Rehan? Saya Pak, saya bingung nanya apa Pak. Kenapa bingung? Ini semester berapa Rehan ini? Saya semester 2 semester Pak. 3 ya? Semester 2 Pak. Oh, semester 2. Oke, baru ya oke. Berarti Anda baru angkatan 2019 ya? 2020. 2020 Pak. Oke, baru bertemu, belum pernah bertatap muka langsung dengan saya ya. Iya Pak. Jadi iya. Jadi tolong dipahami dulu karena ini dasar nanti Anda untuk melihat menganalisa kehidupan ekonomi suatu bangsa gitu. Jadi ekonomi politik itu akan melihat ekonominya suatu bangsa itu kayak apa gitu. Kenapa dia unggul dibandingkan bangsa lain itu bisa dilihat di ekonomi politik gitu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Ini mungkin bab yang lainnya yaitu tantangan-tantangan terhadap pembangunan kekayaan suatu bangsa ya. Apa sih masalah-masalah yang terjadi dari pembangunan suatu bangsa? Itu biasanya tingkat hidup rendah. Ya, tingkat hidup itu rendah. Ya, apa yang dimaksud tingkat hidup rendah? Misalnya kesehatan. Ada kesehatan yang bebas, ada kesehatan yang tidak bebas. Maksudnya bebas di sini kalau saya mengamati kesehatan di Indonesia, yang disebut penyakit berat itu kan bukan beratnya di penyakit, tapi beratnya di ongkos. Gitu. Kenapa penyakit jantung disebut berat? Karena biayanya besar sekali untuk ngecek jantungnya, melihat jantungnya, nanti jantungnya yang tersumbat di bagian mana, sumpatannya berapa persen, apakah darahnya masih bisa bergerak atau tidak, ya sumpatannya di bagian mananya dari jantung. Kalau dipasang ring berapa, satu ring jantung itu bisa satu mobil Avanza ya, mobil Avanza atau Xenia itu bisa satu ring dipasang di jantung seseorang, sehingga ya berat sekali. Bahkan saya sekarang ngamati ya, cuma buktinya sulit ya. Kalau ekonomi politik itu kita cari bukti, cari itu sulit. Karena itu saya akan mengembangkan metafora analisis ya. Jadi saya akan mengembangkan analisis yang kiasan, berkias itu, jadi sindiran halus itu. Saya akan mengembangkan itu. Karena kalau kita menggunakan sindiran yang apa itu yang lu ilmiah itu kadang sulit. Misalnya orang di WS ya sekarang lagi di hack gitu ya, itu ada orang sakit itu paling lama itu kan izin masuk rumah sakit itu cuma semingguan gitu, seminggu atau 10 hari. Tidak sembuh dia akan disuruh 10 hari ya, dokternya akan menyatakan sudah sembuh padahal fisiknya masih belum.
karena BPJS itu akan maksimal sekian juta gitu. Kalau sekian juta sudah terlampaui, itu rumah sakit sebenarnya mengusir halus sehingga orang itu sembuh atau kuat atau tidak kuat itu akan diusir dari rumah sakit. Cuma trik ngusirnya kan lucu-lucu, trik ngusirnya ya dinyatakan oh bapak bisa ini bisa nanti berobat jalan atau apa gitu. Ya kalau keluarganya bodoh ya orangnya mati kan gitu. Nah itu istilahnya tingkat hidup yang masih rendah ya kita gitu. Terus kemudian asumsi konsumsi dari protein itu misalnya, sehingga Pak sayurnya itu saya sisaan itu untuk mengukur orang ini miskin atau tidak miskin itu bukan berdasarkan bentuk rumah ya. Kalau bentuk rumah kan bisa direkayasa. Misalnya kalau indikator miskin itu rumahnya itu dia lantainya harus ada ubin misalnya. Nah nanti kepala desa supaya desanya tidak dikatakan miskin, orang itu dibantu diberi ubin semua, atau nanti rumahnya harus tembok, nanti orang-orang itu ditemboki semua rumahnya, sehingga desanya akan dikatakan oh desa ini tidak miskin kan gitu. Padahal orang itu tidak punya penghasilan. Lah kalau dihitung dengan proteinnya, orang yang miskin itu karena protein di Indonesia itu kan mahal. Orang yang miskin itu biasanya indeks proteinnya rendah, asupan atau makanan yang dimakan itu proteinnya rendah, bukan diet ya, karena rendahnya protein karena dia nggak bisa beli daging, paham ya, sehingga tingkat hidupnya dia menjadi rendah. Kalau dia nggak bisa beli daging, akibatnya apa? Atau proteinnya rendah, akibatnya apa? Akibatnya dia nggak bisa berpikir. Kalau belajar sedikit gitu panas otaknya gitu, hang lah akhirnya, belajar lama hang, ngantuk, belum apa-apa udah ngantuk, udah lemas. Jadi kalau berpikir lemas, ngantuk dan sebagainya. Itu kemudian kerja ya produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah apa yang terjadi? Duitnya kecil. Kalau duitnya kecil apa yang terjadi? Ya dia nggak bisa beli protein lagi lah, itu adalah lingkaran setan, vicious cycle. Lah caranya gimana? Ya diputuskan supaya tingkat hidup dia itu naik seperti apa. Ya mungkin ada beasiswa untuk sekolah, ada kehidupan, bantuan untuk pakan dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang terjadi ya, tingkat hidup rendah, kesehatan gitu. Negara harus hadir untuk untuk apa itu kesehatan dan sebagainya. Cuma kan aparatur kesehatan kadang juga ngaco kan gitu. Harusnya ada hukuman khusus. Misalnya gini, di Sumatera Utara gitu, vaksin aja dijual belikan gitu. Vaksin orang diambil kemudian tidak vaksin, kemudian vaksinnya dijual ke orang lain gitu. Bahkan di bandara Medan itu apa? Kolonia ya. Itu untuk tes swab itu menggunakan apa itu tes ya, alat tesnya itu yang bekas, kemudian dicuci lagi disuruh ngeteskan orang lain, itu kan sangat berbahaya sekali. Nah itu tingkat hidup kita yang rendah. Kemudian masalah yang terjadi pada pembangunan apalagi pertumbuhan. Kalau negara kayak Indonesia itu kadang pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan keterampilan atau skill dari penduduknya, yang akhirnya jumlah penduduk menjadi problem ya. Tapi ada beberapa negara yang punya skill tapi orangnya tidak mau melahirkan anak, itu juga problem gitu ya. Jadi melahirkan anak banyak juga masalah. Kalau skillnya dari yang dilahirkan itu rendah, ya skill itu dari keterampilan, dari penguasaan ilmu dan sebagainya itu rendah gitu.
Tapi juga ada suatu negara yang skillnya itu tinggi, tapi penduduknya nggak melahirkan anak lagi. Ya, Singapura itu mulai gelisah karena beberapa penduduknya itu tidak mau melahirkan anak, sehingga akibatnya apa? Akibatnya jumlah persentase penduduknya akan makin rendah. Ya, di beberapa negara Eropa, Perancis itu juga kayak gitu, wanitanya nggak mau melahirkan. Jepang juga gitu. Bahkan Jepang itu sudah negatif gitu. Negatif itu misalnya yang lahir 100, yang mati 200 gitu. Akibatnya apa? Penduduk akan kurang terus gitu. Nah, itu salah satu yang kehancuran Jepang itu adalah jumlah yang lahir sedikit. Jadi masalah pertumbuhan penduduk itu juga perlu hati-hati gitu ya, untuk kalau tidak bisa mengelola. Jadi Indonesia itu kan potensi jumlah penduduknya banyak gitu ya, sehingga ada yang menyatakan bonus ya, bonus dari jumlah penduduk gitu, bonus dari populasi. Tetapi kalau tidak bisa atau diiringi dengan skill yang bagus, ya jumlah penduduknya tidak ada gunanya, menjadi problem kan, menjadi masalah. Karena penduduk itu tidak seperti kucing ya. Kucing diberi makan sembarang ya tidak masalah, rada tidak masalah gitu ya. Jadi kalau penduduk kan tetap harus diberi makan 5 sehat 5 sempurna supaya otaknya jalan, bisa produktif dan sebagainya. Ya, itu pertumbuhan penduduk. Terus masalah kekurangan pekerjaan misalnya. Ini juga menjadi permasalahan. Jadi kekurangan pekerjaan itu jumlah penduduknya sekian gitu. Kemudian pekerjaan ada sekian. Maka ketika pekerjaannya kurang, maka penduduk menjadi pengangguran. Lah pengangguran ini bisa saja pengangguran yang nyata, penganggurannya adalah pengangguran yang jam saja, atau kalau dihitung itu dia bisa menghasilkan sekian rupiah dalam sekian jam. Sekarang kan gitu hitungannya. Ya, ada orang yang kerja tapi hasilnya kecil. Nah, ini juga kayak kekurangan pekerjaan gitu ya. Ya ada orang misalnya ya tidak rajin atau tidak rajin, rajin atau tidak rajin. Yang misalnya gini, orang buka warung, dia buka 24 jam, tapi tidak ada pertumbuhan gitu misalnya. Nah, itu efisiensi, efektivitasnya juga rendah. Jadi pekerjaan itu misalnya di negara kayak Indonesia itu masih langka sekali. Ya, apalagi manusia Indonesia belum bisa menciptakan suatu pekerjaan. Ya, kalau Anda misalnya ke Jerman, Anda ke Norway itu kerja cuma jualan kopi, itu mungkin bisa untuk hidup. Bahkan jadi supir taksi itu Anda bisa keliling Indonesia. Ya, itu kalau orang Eropa, karena jumlah pekerjaannya banyak, orangnya dikit. Kalau Indonesia kan jumlah orangnya banyak, pekerjaannya dikit, uangnya juga dikit gitu ya. Karena kita belum bisa atau belum mampu ke ke demokrasi sosialnya kan gitu. Di samping itu masalah yang terjadi adalah masalah prasarana juga. Ya, kayak negara kayak Indonesia itu kan butuh prasarana yang massal gitu. Kita negara kepulauan. Kepulauan itu suatu negara di mana antar satu pulaunya itu terhubung dengan lautan. Kalau terhubung dengan lautan itu pasti beberapa pelabuhan itu. Tidak cuma Sumatera, misalnya antara Sumatera dengan Kalimantan, Sumatera dengan Jawa, ya Sulawesi dengan Jawa,
antar Sulawesi sendiri, antar Kalimantan sendiri itu butuh berapa pelabuhan, bayangkan ya. Butuh berapa bandara ya, bandara satu gitu. Di Jawa aja misalnya saya mau ke Malang gitu, cuma bisa naik bus atau naik kereta pun kalau mau kereta yang bagus saya harus lewat Jakarta dulu langsung Malang itu adanya ekonomi atau yang bagus jam malam atau gitu. Ya saya itu baru sampai ke Malang ya, atau naik bus tidak ada ya, misalnya mau ke Kerto itu ya pesawat itu ada di daerah selatan itu Purbalingga atau apa baru ada pesawat, itu pun belum pesawat komersial yang itu ya. Nah itu kesulitan dari prasarana di suatu negara seperti Indonesia. Anda harus butuh berapa jalan tol gitu ya. Pak Jokowi berhasil membangun jalan tol kan, yaitu presiden tol ya itu. Jadi tol di Jawa bisa terhubung, di Sumatera mulai terhubung dan sebagainya. Ya, berapa ribu ya uang yang dihabiskan untuk pembuatan jalan, sehingga untuk mencetak manusia mungkin rada berkurang dulu dihabiskan untuk membuat jalan. Demikian pula untuk sektor pendidikan misalnya, banyak yang digunakan untuk sarana prasarana dibandingkan untuk meningkatkan keterampilan gurunya dan sebagainya. Ini masalah sarana prasarana. Kemudian Anda juga harus ngerti bahwa sasaran suatu bangsa didirikan itu biasanya agar perekonomiannya itu menjadi lebih baik. Jadi adanya suatu negara itu ingin bahwa hidup itu lebih baik. Kalau hidup tidak lebih baik, yang negara diadakan ya. Kemudian masyarakat juga lebih baik. Anda harus ngerti teorinya siapa ini? Teori bahwa masyarakat manusia adalah serigala sesama manusia. Kira-kira teorinya siapa itu? Teorinya Hobbes ya. Hobbes itu menyatakan, ingat pelajaran SMA dong, bahwa manusia adalah serigala sesama manusia, sehingga manusia hidup itu dalam kondisi yang tidak aman. Karena itu perlu ada negara. Negara itu hadir ya agar bisa mengamankan dari hal-hal atau dari serigala-serigala lainnya. Kalau tidak ada negara, begal motor itu pasti banyak sekali kan. Kalau zaman sekarang kan gitu. Banyak negara harus hadir. Ada negara lewat apa? Lewat polisi dan sebagainya. Ya, jadi sasaran bangsa ya masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat baik di sini baik secara lahir dan secara batin. Jadi Anda bisa makan yang sehat, perumahan yang sehat, pakaian yang sehat, itu lahir ya. Batinnya apa? Anda merasa aman, tidak ada gangguan, ya merasa nyaman itu tentram dan sebagainya. Ya tidak ada orang lain yang mencegat Anda di jalan dan sebagainya. Kalau malam-malam keluar tidak diganggu orang, lah itu aman, damai ya. Kemudian proses politiknya baik. Kenapa harus ada proses politik? Karena politik itu mengizinkan terjadinya pergantian antara yang dipimpin dan yang memimpin. Karena yang memimpin, yang dipimpin itu harus siklus ya harus berganti. Tidak memimpin, dan pimpin. Nah, nanti dalam ilmu negara ada atau bentuk negara, apakah negara itu kerajaan. Kalau kerajaan yang memimpin itu biasanya orang-orang tertentu saja. Kalau republik yang memimpin itu bebas, asal dia dilakukan lewat proses politik gitu. Jadi sasaran bangsa itu proses politik harus baik.
Kalau proses politiknya jelek kayak apa? Ya kayak Myanmar misalnya. Myanmar itu proses politiknya menjadi jelek itu gara-garanya militer masuk. Indonesia pernah ngalami itu ya, militer ikut berpolitik ya. Karena militer Indonesia itu kan basisnya dari Jepang ya, kalau tahun 42. Jadi militer Indonesia itu dalam ilmu politik itu kan ada militer yang lulusan peta, militer yang lulusan Kenil. Yang lulusan Kenil itu DDR Belanda. Kalau DDR Belanda itu malah militer harus profesional. Kalau DDR Jepang, militer harus ikut berpolitik. Ya Musashi, misalnya Musashi Jepang itu ada samurai, misalnya ikut berpolitik ya, ikut mendukung kekuasaan gitu. Kalau Eropa, militer hanya akan berperang dengan kalau negaranya diserang, tidak ikut berpolitik dan sebagainya. Sehingga nanti akan mempengaruhi dari proses politiknya. Ini sasaran bangsa. Jadi kalau proses politiknya kacau, ya kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi kacau juga. Karena itu inilah adanya prodi ilmu politik agar proses politik itu bisa baik gitu ya. Jadi politik jangan dianggap game teori. Game teori itu mati-matian gitu. Politik itu kan ya yang penting melahirkan pemimpin yang baik, kemudian pemimpin yang baik diberi kesempatan untuk memimpin 5 tahun lagi, dan ada orang yang untuk mengkritisi dari cara dia memimpin. Udah selesai kan gitu. Oke, itu sasaran bangsa. Jadi sasaran bangsa itu biasanya ke perekonomian, terus ke kehidupan sosial yang baik, kemudian kehidupan politik yang baik. Nah, politik di sini nanti bisa keamanan, pertahanan, dan sebagainya. Anda harus pelajari juga. Terus kemudian perhatikan, suatu bangsa itu memiliki beberapa modal ya, modal kapital istilahnya. Satu modal alami itu misalnya bangsa ini memiliki sumber daya minyak, bangsa ini memiliki sumber daya mineral, bangsa ini memiliki sumber daya pertanian, bangsa ini memiliki sumber daya perikanan. Itu modal alami suatu bangsa. Kemudian ada modal fisik, sarana dan prasarana. Pelabuhan suatu bangsa ini sudah menggunakan komputer semua, misalnya Singapura misalnya. Kehebatan pelabuhan Singapura semuanya udah punya sistem tertentu, kemudian punya gudang tertentu yang bisa menyimpan bahan pangan pokok selama sekitar 5 tahun tidak busuk gitu. Itu Singapura, sehingga dia sangat hidup dengan pelabuhannya. Bahkan barang-barang di Indonesia itu seringkali dititipkan di Singapura karena dia bisa memiliki gudang-gudang makanan yang hebat sekali. Ini modal fisik ya. Meskipun Singapura kok gitu hebatnya, bagi Indonesia itu mudah untuk mengalahkan Singapura. Asal Singapura nggak boleh buang sampah ke Indonesia saja, yaitu Singapura mati karena Singapura terlalu kecil. Ya, kalau sampahnya itu mau dibuang kemana? Kemudian airnya dari mana? Ya, suplai air dari Singapura itu kan sangat dia butuh air gitu. Meskipun nanti teknologi air itu bisa mengolah air dari laut misalnya. Ini sarana prasarana. Kayak Indonesia itu air bersih itu bagi orang Indonesia tidak problem karena Indonesia negara kelautan. Kalau kita bisa mengolah air laut menjadi air yang bisa diminum, maka istilahnya sangat bernilai ekonomi. Saya pernah ketemu orang yang mulai berpikir mengolah air laut menjadi air minum. Itu bisa dijual. Mineralnya, saringan dari air lautnya itu mengandung mineral juga bisa dijual. Kemudian air murninya juga bisa dijual. Ya, jadi ini modal fisik, sarana dan prasarana suatu negara. Ada negara yang sudah
digital semua, ada negara yang tidak digital. Ada negara yang pertaniannya sudah maju, ada negara yang pertaniannya masih manual gitu. Misalnya Ethiopia itu tahun 2000 itu kelaparan gitu, bahkan banyak orang yang lapar. Sekarang pertaniannya maju karena dia menggunakan pertanian tertentu dengan sistem yang modern gitu, akhirnya maju sekali pertanian di Ethiopia. Kemudian modal manusia. Kalau modal alami tidak digunakan untuk mengembangkan modal manusia, ya manusia yang terdidik, manusia yang sekolah, manusia yang menguasai teknologi, maka bangsa itu bisa mengalami suatu penurunan kehidupannya. Dia tidak bisa bersaing dengan bangsa lainnya. Karena itu modal manusia, Anda sekolah itu kan untuk modal manusia. Ya. Terus kalau manusia dengan manusia lain itu menjadi modal sosial, berinteraksi. Ada suatu kampung yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Misalnya saya mengamati kampung di Pekalongan, itu satu kampung bisa batik semua. Ada kampung di Wonogiri, satu kampung itu penjual bakso semua. Nah itu modal sosial. Ya. Di kampung-kampung yang seperti itu biasanya tidak akan ada kemiskinan dan sebagainya. Itu akan dibandingkan kampung yang manusianya tidak saling, ketika mereka berinteraksi gitu, tidak bisa menghasilkan produktivitas yang baik. Misalnya kampung nelayan di Demak atau apa, itu cuma dia mencari ikan, kemudian di ikan ya, terus kemudian dari ikan itu dijual ke tengkulak, setelah itu dia pulang dengan sedikit uang, hidupnya begitu terus. Ya tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa mengolah ikannya, bagaimana saya bisa mengolah hasil lautnya dan sebagainya. Mereka tidak pernah berpikir kok gitu. Bahkan kampungnya kumuh karena kampung nelayan itu biasanya amis ya, baunya amis, anyir gitu, kalau banyak bau ikan kan gitu. Nah di sana kayak gitu. Saya pernah riset itu di kampung nelayan ya, bertahun-tahun kok gitu terus. Jadi dia kehidupannya tidak bisa nyekolahin anak. Kemudian kalau kapal nelayan itu stratanya kan gini, pemilik kapal itu dia sudah 50%. Jadi juragan kapal itu tidak pernah jadi nelayan, tidak pernah ke laut, dia hanya punya kapal. Nanti di kapal itu ada yang disebut nakoda. Nakoda itu misalnya 15% dari hasil. Nah, sisanya ada sekitar 35%, itu mungkin 5% lagi atau 10% ya itu diambil untuk bahan bakar gitu. Berarti masih berapa? Masih 25%. 25% itu dibagi oleh kru yang kerja keras mencari ikan itu. Lah kayak gitu, ya sampai kiamat pun ya enggak mungkin nelayan bisa makmur. Karena itu Bu Susi, Pujiastuti dengan programnya memberi kapal itu bagus sekali. Cuma kalau kapal diberikan ke nelayan tanpa kelembagaan dibangun ya, kelembagaan itu organisasinya dibangun, maka malah kapalnya dijual nanti. Ya jadi kayak gitu terus mupeng gitu ya. Oke. Oke, saya akan bicarakan pertanian di Indonesia ya. Ini perhatikan deh ya. Suatu negara kayak Indonesia itu inginnya ke teknologi yang tinggi gitu, teknologi yang high tech. Dia inginnya ingin membangun Apollo, membangun roket, bisa hidup di Mars itu. Tapi Anda tahu bahwa perusahaan yang terbesar itu di sektor apa? Apakah Microsoft atau apa? Ternyata perusahaan yang terbesar itu di sektor pertanian, Kellogg kalau salah itu. Dia penghasil kalau Anda sarapan pagi itu
atau Koko Crunch. Koko Crunch itu bukan kelok, tapi di kelok itu kayak gitu, menghasilkan kok gitu makanan yang instan gitu kalau orang Amerika kok gitu. Kemudian kalau pagi diambil berapa sendok gitu, kemudian campur susu dimakan. Itu perusahaan yang keuntungannya yang terbesar gitu ya di sektor pertanian. Cuma di Indonesia itu selalu orang lari daripada kekuatan asli Indonesia. Kekuatan asli Indonesia itu sebenarnya apa? Sebenarnya pertanian. Ya harusnya yang dibangun itu teknologi pertanian, menjual pertanian. Ya kita seolah-olah diiming-imingi menjual teknologi yang tinggi. Itu mungkin perlu kajian lebih lanjut ya. Cuma pertanian di Indonesia itu kelemahannya apa? Lahannya sempit. Kalau orang Indonesia jadi petani, misalnya di Norwegia itu dia bisa punya 1.000 sapi. Satu orang itu 1.000 sapi, peternak sapi, jadi koboi gitu dia. Saya pernah lihat filmnya itu orang Indonesia yang di Norwegia, kemudian dia peternak sapi gitu. Di New Zealand juga ada orang Indonesia sana. Tapi kalau orang Indonesia di Blora misalnya punyanya cuma 2 sapi, 3 sapi, nanti dijual waktu Idul Adha. Setelah itu dia punya sapi kecil lagi, rada besar dijual. Ya kapan kayanya? Orang yang dengan 3 sapi itu nggak bisa punya nilai ekonomi karena tenaga dia dalam peternak sapi itu tidak dihitung sebagai biaya ya. Lahan sempit gitu, bahkan ciri petani Indonesia yang punya lahan itu biasanya nggak jadi petani deh. Lahan itu petani yang kalau Anda ke Pantura gitu ya, Anda ke Kudus, lewat Kudus, Demak, Kudus, jalan gitu kadang kan ada sawah-sawah tuh. Atau Anda ke Kendal ya, ke Kendal terus itu tidak lewat tol juga bisa, lewat kereta api juga masih terlihat itu ada sawah-sawah. Orang yang di tengah sawah itu petani, tapi dia tidak pemilik lahan. Karena pemilik lahannya nggak mau ke sawah. Pemilik lahannya cuma menyewakan lahan saja, tanah sawah saja. Nah, nanti orang yang kerja itu bagi hasil sama yang pemilik lahan. Jadi pemilik lahan tidak kerja itu biasanya dapat sekitar 40% dari hasil kerja petani itu. Sudah lahannya sempit, kemudian dia tidak punya lahan lagi. Karena itu ada ide dulu kan transmigrasi. Transmigrasi itu orang yang di daerah padat dipindahkan ke daerah yang tidak padat. Cuma transmigrasi di sana itu sekarang kan rada tidak digaungkan lagi. Karena Indonesia itu masih kekurangan lahan. Ada ide dulu itu membuat, sekarang masih diteruskan ya, tanah gambut itu mau ditanami padi di Kalimantan. Itu zamannya Pak Harto itu ya. Jadi di Kalimantan sekitar 1.000 kilo ditanami. 1.000 kilo itu sama dengan Surabaya, Jakarta kalau nggak salah itu mau ditanami padi semua. Kalau itu berhasil, Indonesia enggak kesulitan padi ya, karena orang Indonesia itu kan nasib gitu ya. Kenapa makanan pokok kita padi gitu. Karena itu saya sekarang itu sedang tidak makan padi, lebih suka makan jagung ya, makan nasi jagung dan sebagainya, karena bagi saya lebih sehat dibandingkan makan padi gitu ya. Makan padi itu indeks gulanya tinggi sekali. Jadi orang yang diabetes itu ya kurangi makan padi ya itu. Dan makanan padi itu kan bukan makanan internasional. Makanan internasional itu kan gandum ya, gandum jadi roti dan sebagainya. Coba Anda lihat
ada pelajaran geografi waktu SMA dan sebagainya. Negara-negara lain itu kan gandum, Mesir gandum, Arab Saudi gandum, Eropa dan sebagainya. Oke, terus kemudian pertanian Indonesia apa lagi? Kesuburan tanah deh. Kesuburan tanah kita memprihatinkan ya, karena bertahun-tahun kita menggunakan gitu. Kalau tanah kita tidak diberi pupuk, hasil pertaniannya turun. Sehingga kita tergantung sekali pupuk. Ini di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian daya dukung pemerintah juga rendah. Kalau saya di Semarang gini, musim-musim tertentu itu ada menghasilkan mangga, gitu. Mangga yang banyak sekali. Tapi mangga mereka nggak ada pikiran untuk mengolah hasil mangga, misalnya menjadi jus tertentu, menjadi sirup tertentu, itu enggak bisa petani Indonesia. Ya, bahkan mereka misalnya kalau Anda idul kurban gitu, yang bisa mengalengkan daging kurban itu kan cuma wilayah tertentu atau LSM tertentu saja. Orang kebanyakan enggak bisa. Jadi idul kurban itu habis dagingnya ya paling seminggu daging dipot. Kalau kita butuh daging itu gitu. Ya karena saya nganggapnya ya kehadiran negara masih rendah. Kemudian inovasi dari bibit unggul itu juga rendah sekali. Karena orang Indonesia lebih suka impor dibandingkan dengan menghasilkan sendiri. Lah impor, kenapa impor? Karena impor itu orang-orang tertentu mendapat rente, mendapat keuntungan. Oke, karena sudah 1,5 jam, ada yang bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Pak Fit? Oke, siapa namanya? Saya Arkan Labib Afkari, Pak. Oke, silakan Labib. Jadi saya pernah baca tentang ekonomi demokrasi ya, Pak. Apakah itu merupakan hasil pengkerucutan? Apakah sistem ekonomi Pancasila merupakan hasil dari pengkerucutan ekonomi demokrasi? Kemudian bagaimana spesifikasinya terkait ekonomi demokrasi itu sendiri, Pak? Terima kasih. Oke, sebenarnya bukan ekonomi demokrasi, tapi demokrasi sosial ya. Ya, jadi itu kalau Anda ke belakang itu antara Soekarno dan Hatta. Kehidupan politik itu menghasilkan demokrasi politik kan gitu ya. Demokrasi politik itu apa? Ya setiap orang bisa jadi pemimpin, setiap orang bisa jadi yang dipimpin. Kemudian hidup bisa saling hormat menghormati dan bermartabat. Itu kan politik, demokrasi politik ya. Lah demokrasi politik, kalau orang cuma berpolitik terus, orang ada pemilu, tapi makan enggak bisa, ya enggak ada gunanya. Maka muncul konsep demokrasi sosial. Ya demokrasi sosial itu apa? Ya politik itu harus bisa berbeda terus mungkin maaf. Ya, itulah demokrasi sosial. Bukan ekonomi demokrasi ya, demokrasi sosial. Jadi orang misalnya setelah Anda jadi bupati terus lalu ngapain kan gitu. Nah kalau Anda jadi bupati, terpilih jadi bupati, ya Anda memikirkan orang yang memilih Anda. Cara memikirkannya gimana? Ya agar orang yang memikirkan Anda bisa makan enak, atau yang memikirkan Anda bisa beli rumah murah. Kalau mau usaha itu bisa dapat modal yang meringankan kan gitu. Nah itu demokrasi sosial atau manfaat dari politik atau efek dari kehidupan politik atau dampak daripada kehidupan politik. Jadi kehidupan politik jangan cuma politik ansih atau politik saja. Jadi kita berpolitik ya harus memikirkan dampak dari kita berpolitik gitu loh, Bib ya. Ada lagi mungkin? Kalau tidak
Oke, Sajiwo. Jadi gini Pak. Fit, dicatat ya, yang bertanya siapa gitu. Iya Bapak. Yang bertanya tolong dicatat. Iya. Ya oke. Silakan Sajiwo. Izin bertanya Pak terkait dengan kebijakan pemerintah untuk food estate ya Pak, untuk katanya untuk mengantisipasi krisis pangan, karena itu udah diberitahu dari organisasi pangan dunia, kalau apa sih saya lupa kayak gitu Pak, intinya kayak gitu. Jadi pembukaan lahan ya pembukaan lahan di Papua, kemudian di Kalimantan Tengah sama di NTT kalau nggak. Tapi yang jadi masalah adalah dalam itu video di Watchdog, pembukaan lahan yang banyak dengan seluas itu, maksudnya pemusatan produksi pangan itu beresiko besar, karena kalau terjadi kegagalan panen itu akan berdampak kepada seluruh kebutuhan pangan. Kemudian menurut Pak Aris, apakah kebijakan food estate itu tepat untuk menghadapi atau mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi kayak gitu Pak? Oke, Sajiwo, terima kasih pertanyaannya. Saya pikir ketika dipusatkan gitu bukan berarti wilayah-wilayah lain yang sudah menjadi lumbung pangan itu, misalnya Cianjur lumbung padi, terus kemudian Subang, Klaten gitu, kalau di Jawa Tengah itu tidak boleh melakukan pertanian ya. Jadi misalnya pemerintah membuka lahan misalnya di Kalimantan tadi atau di Papua atau apa, itu karena wilayah itu kosong. Ketika wilayah itu kurang dianggap produktif, misalnya di Kalimantan wilayah itu gambut gitu. Ada pakar yang bisa mengubah gambut menjadi suatu sistem pertanian yang produktif gitu. Ya kalau tidak dilakukan ya suatu kebodohan kan gitu. Ya itu harus dilakukan oleh pemerintah itu. Lah cuma ada sarana yang lain, mungkin kan ada sistem pergudangan gitu ya. Jadi pemerintah itu punya, kenapa Bulog, Anda kan ngerti Bulog gitu. Bulog itu badan yang mengurusi beras itu. Dia yang akan membeli beras dari masyarakat dengan harga berapapun, kemudian beras itu akan disimpan. Lah cuma Bulog ini seringkali, cuma tahun ini bagus ya, karena ketua Bulognya itu benar-benar menurut saya orang yang punya integritas yang bagus itu. Sehingga dia bisa memetakan apakah perlu impor beras atau tidak gitu. Jadi Bulog itu diciptakan agar jumlah beras itu cukup untuk masyarakat Indonesia gitu. Kalau masyarakat Indonesia 1.000 orang itu butuh 4 piring, berarti butuhnya berapa? 4.000 piring. Nah, Bulog harus menyiapkan sama 4 piring kalikan berapa hari, apakah 40 piring kalikan 180 hari berarti 6 bulan kan gitu. Lah nanti lebihnya berapa, lah itu udah dikonsepkan. Jadi konsep dari membuka lahan itu bukan berarti daerah-daerah yang sudah biasa itu tidak diperbolehkan. Daerah yang biasa tetap hidup gitu. Itu kan cuma untuk menambah lahan. Nah itu perlu dari nanti politik masuknya apa? Apakah orang yang membuka lahan itu kita anggap sebagai PNS, ya, petani PNS yang bekerja sebagai petani misalnya, atau apa yang gitu? Karena Indonesia harus perlu rekayasa. Lah anak politik itu kan harus ada ide-ide gitu loh. Misalnya kita mau meningkatkan penghasilan dari sektor ikan gitu. Kalau penghasilan sektor ikan dan nelayan, ya nonsen bisa gitu loh. Karena nelayan Indonesia nggak punya modal. Kalau orang harus ke laut yang
Kalau yang ombaknya besar gitu, kalau Anda nonton National Geographic itu kapal yang mencari kepiting di California gitu kan, kapalnya itu kan kena ombak besar aja nggak tenggelam. Kalau kita gunakan kapal yang kayak di apa itu Waduk Kedungombo misalnya gitu ya, sorry ya saya bukan menghina mereka, ke Waduk Kedungombo gitu kapalnya kan kecil-kecil gitu, kena ombak ya. Itu Pak. Iya, saya mohon maaf ya, saya bukan berarti tidak punya sensitivitas terhadap korban ya, saya tetap ikut berduka cita. Cuma kapal ya seperti itu kan, bayangkan kira-kira ke Samudra India yang ombaknya besar, tenggelam enggak mereka? Ya pasti tenggelam, karena itu harus ada kapal yang punya teknologi. Jadi nelayan sekarang deh, kalau mencari ikan itu tidak pakai primbon harusnya. Pakainya apa? Pakai radar. Ikannya itu berkumpul di mana kan gitu. Kalau pakai primbon ya susah. Ya orang Jepang sudah pakai radar. Oh ikannya laut disinari sonar gitu. Ketika disinari sonar ikan akan memantul. Tak. Wah ini ikan paus ini. Wah ini ikan kakap, wah ini wader ini kecil, dia ngambil lah, itu teknologi. Lah siapa yang bisa ngasih teknologi? Ya negara lah. Saya enggak bisa menyatakan kalau saya setuju pakai ekonomi Pancasila karena apa? Memperbolehkan negara hadir. Tapi kalau kita pakai ekonomi kapitalis ya enggak bisa. Yang hadirnya apa? Yang hadir nanti orang-orang kaya yang bisa beli kapal. Lah orang-orang yang sekitar Rembang, sekitar apa nelayan-nelayan pasti jadi pekerja saja. Lah tinggal nanti kelembagaannya. Kalau kapal diberikan, terus bagaimana kerja mereka? Ya kayak Anda perhatikan saja lah di Semarang itu ada MRT ya sekarang, yang apa tran naik bus itu. Bus, ada tran, ya karena pemerintah sekarang transportasi kota itu sekarang kan diambil alih pemerintah. Dulu kan dipegang oleh masyarakat biasa, tapi kacau kan gitu. Ada angkutan Semarang. Saya dulu SMP itu misalnya dari rumah saya kan Semarang Timur, perbatasan gitu. Perbatasan Semarang, kemudian saya ke Simpang 5 itu bisa habis 7.000 8.000 gitu. Dan itu waktunya bisa 1 jam 2 jam 2,5 jam itu. Lah kayak gitu kan kacau kalau saya punya jadwalnya. Saya SMA saya di SMA 1 Semarang gitu. Itu SMA 1 Semarang kan di belakang Simpang 5 gitu ya, dekat Gubernuran gitu. Nah kalau saya ke sana naik angkot itu kan kacau deh. Ya kacau. Lah sekarang karena kekacauan dari sistem angkutan kota, lah ini Anda bisa apa itu, bisa mempelajari politik perangkutan ya. Di angkutan kota itu akhirnya negara mengambil alih kan gitu. Ada tran Jateng, ada tran Semarang gitu. Cuma yang menjadi ironis bagi saya itu apa? Kabupaten-kabupaten yang duitnya kecil kayak Demak, Purwodadi ya Sajiwo ya. Kamu Purwodadi atau Boyolali Sajiwo? Purwodadi Pak. Jalannya yang gerunjalan itu Pak. Iya Pak, iya. Itu sejak zaman saya SMP itu gerunjalan Sajiwo. Jadi kamu nggak usah kecil hati. Itu menjadi ciri khas wilayahmu. Betul. Iya, landmarknya itu. Iya, ya, semoga kamu nanti berdoa jadi itu Caciwo, jadi bupati nanti dirubah gitu. Amin. Karena wajah dari Purwodadi itu, saya mau masuk ke Purwodadi gitu Caciwo, mau bisnis bakso itu ya Caciwo ya. Tapi ketika saya mau ke Purwodadi jalannya gunjal gitu. Kira-kira membatalkan keputusan enggak? Batal Pak, soalnya dari Solo juga jelek, dari Blora jelek, dari ya kan, saya jadi pesimis kan. Saya kan jadi pesimis kan. Kalau saya punya duit gitu, saya mau berinvestasi di Purwodadi gitu misalnya.
lihat jalannya yang gerunjal gitu. Orang hamil itu bisa langsung melahirkan di jalan itu. Benar, Pak. Karena jalannya gerunjal ya. Iya, kira-kira kok gitu. Ya pasti orang membatalkan. Lah itu ya saya kalau ngomong bupatinya bodoh ya nggak sopan ya. Bupatinya kurang cerdas gitu aja. Harusnya ya itu. Cuma gini, dalam politik jalan ya, Cajiwo, jalan itu ada jalan provinsi, ada jalan negara, ada jalan kabupaten. Nah, saya tidak tahu yang jalan arah Purwodadi itu jalan negara, apakah jalan provinsi atau jalan kabupaten. Jalan provinsi. Nah, kalau jalan provinsi banyak, Pak. Yang salah itu Pak Ganjar. Kalau provinsi yang salah itu Pak Ganjar. Berarti kalau Bu Puan marah-marah sama Ganjar itu ya benar. Karena itu jalan provinsi kalau itu. Oke yang Cajiwo bisa dipahami ya. Jadi pembukaan lahan itu bukan berarti pemusatan. Pemusatan itu orang lain tidak boleh nandur padi itu enggak. Tapi itu memperbesar atau diversifikasi, memperluas dari sehingga misalnya gini, Indonesia butuhnya 1.000 ton. Petani Indonesia itu baru misalnya 700 ton. Berarti ada kurang 300 ton. Nah 300 ton itu biasanya impor. Lah kalau kita punya lahan gitu, ngapain kita impor? Satu, kalau lahan bisa dibuka, itu tentu saja banyak tenaga kerja yang terserap kan gitu. Daripada 300 ton saya berikan ke Amerika, saya berikan ke Vietnam gitu misalnya, yang mending saya itu kan gitu, saya gunakan sendiri, tenaga kerja sendiri, sehingga efek ya, multi efek player istilahnya dalam ekonomi kan ada multi efek player. Dari suatu kegiatan itu harus mempunyai dampak yang baik yang banyak sekali. Kalau dampak baiknya sedikit, yang enggak usah dilakukan kegiatan gitu lah. Oke ya Sajiwo. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Siapa ini? Raihan. Oh, Raihan. Ya. Oke, silakan. Saya mau nanya nih Pak. Kenapa bisnis UMKM tuh selalu bertahan di setiap krisis, Pak? Oke. Udah itu aja, Pak. UMKM. Oh, bisa kamu tanyakan UMKM apa? Kayaknya kayak semua UMKM tuh kayak bisa bertahan nggak sih, Pak? Oke. Jadi bertahan itu bisa berarti dia misalnya saya bertahan. Seharusnya tingkat sekarang mendagang ya kan ya. Tapi karena enggak bisa beli daging, kamu bisa makan nasi dengan garam. Ya kan? Itu kan bertahan itu. Iya tapi sih, kan Pak. Belum makmur dia. Iya betul, Pak. Maksudnya belum makmur itu. Belum makmur itu. Lah itu dalam kondisi kalau dalam kewirausahaan nanti semester 3 kalau ketemu saya itu survival ya. Orang yang berdaya bertahan hidup karena bisanya memang itu. Misalnya kamu kaki 5 itu amati lah ya, kaki 5. Kaki 5 di Jakarta gitu. Kaki 5 diusir-usir gitu misalnya. Paling kayak lagu Tom and Jerry gitu kan, kaki 5 kan kayak begitu ya. Nanti ada Satpol PP, wing, kaki 5-nya ditangkap gitu. Nanti kaki 5-nya besok jualan lagi gitu. Terus kemudian malam-malam datang tugas dari Pemda minta karcis itu, bayar retribusi itu, bayar retribusi. Lah nanti suatu ketika besok misalnya presiden mau lewat gitu, kemudian wing gitu lagi kan, kaki 5-nya ditangkapi lagi, dibubarin lagi, besoknya ada lagi. Kenapa mereka terus? Karena survival, bertahan hidup. Paham ini Ryan? Mereka Pak. bertahan hidup itu istilahnya kalau tidak kayak gitu enggak bisa makan. Tapi apakah mereka berkembang? Atau dalam bahasa Pak Rektor kita growth ya. Ya, jadi tujuan dari
satu usaha itu adalah tumbuh, Rehan. Melakukan pertumbuhan. Kalau sekarang gajimu misalnya hasilmu adalah 1 juta sebulan, harusnya 10 tahun lagi ya hasilmu itu sudah 20 juta per bulan. Itu yang disebut pertumbuhan. Tapi kalau misalnya hasilmu sekarang 1 juta per bulan, nanti 10 tahun lagi cuma 1.200.000 per bulan, yaitu bertahan. Paham ini? Tapi apakah tumbuh? Enggak sih, Pak. Apakah tumbuh? Kan enggak. Mereka cuma bertahan. Ya karena enggak bisa melakukan lagi. Enggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Misalnya orang Jepara. Orang Jepara membuat kerajinannya apa? Troso. Kain troso gitu. Apakah dari pengusaha troso itu ada yang kemudian mendirikan hotel? Ada, misalnya ada paling cuma 1:1 juta atau 1:1000. Yang lainnya biasa-biasa aja. Yang lainnya bisa beli, nanti kalau lebaran banyak yang beli kainnya, setelah lebaran sepi, ya paling gitu aja terus. Apakah misalnya UMKM-nya bisa dijual ke Eropa gitu misalnya, ke negara lain dan sebagainya. Lah itulah itu. Jadi UMKM itu memang memiliki sifat bisa bertahan dibandingkan perusahaan besar ya. Kalau dibandingkan perusahaan besar, kalau perusahaan besar ada COVID begini dia kolab. Iya, Pak. Tidur saja harus bayar. Karena modalnya kan utang terus. Ya kalau Anda belajar ekonomi itu kan ada biaya yang tetap, ya tidur aja harus dibiayai gitu. Ada biaya yang tidak tetap, ada variabel, ya makin banyak, makin murah, makin dikit, makin mahal gitu omsetnya. Tapi kalau UMKM kan dijalankan sendiri. Wah ini lagi musim pandemi, produksinya sedikit. Lah dia tidak menggaji manusia yang macam-macam. Paling menggaji beberapa tenaga kerja. Lah itu ketahanan UMKM kayak gitu. Karena Berarti, itu Pak, bisa dibilang UMKM itu disebut bisa dibilang orang-orang kayak pemimpin perusahaan atau halo. Ayo Pak, dengar Pak. Berarti Pak bisa dibilang kayak pemimpin perusahaan atau kayak yang orang-orang kayak itu sebenarnya sekarang dia lagi pusing Pak, maksudnya kayak mentalnya juga lagi keserang juga, kayak bingung gitu, kayak bayarnya gimana? Iya karena perusahaan besar itu kan satu biasanya dia memainkan hutang juga, modal kan. Terus kemudian daya beli masyarakat kan rendah juga kan. Ya, sekarang kamu mau beli barang ke Jakarta harus tes swab dulu, orang nggak mau ngapain kan gitu. Lah, kecuali ada inovasi kan, inovasinya apa online ya gitu. Online itu biasanya dia akan tertolong. Tapi kalau perusahaannya misalnya barangnya besar sekali gitu, lemari gitu misalnya akan di online kan ya juga sulit kan, karena biaya ngangkutnya lebih mahal daripada harga lemarinya gitu. Atau daging daging yang fresh itu, daging segar itu mau di online kan juga sulit kan. Saya beli daging, misalnya daging kambing di Jakarta, kirim ke Semarang ya malah jadi busuk kan, malah jadi dendeng. Oke kan ya, tapi intinya gini loh, ekonomi kerakyatan kan, itu kalau dikelola dengan baik itu potensi bangsa Indonesia. Cuma kan harus ada kemitraan dengan industri besar kan. Ya, kalau Jepang itu berhasil membangun itu kan, misalnya perusahaan Honda. Nanti siapa yang akan membangun knalpotnya? Tapi perusahaan kecil yang membangun knalpot. Nanti knalpot itu siapa yang akan ngecat knalpotnya? Itu perusahaan lebih kecil lagi. Nanti siapa yang akan ngemur knalpotnya? Itu perusahaan lagi. Ya nanti kabelnya siapa yang menghasilkan kabel. Jadi ketika
Honda punya desain motor baru, itu sudah dibagi-bagi ratusan perusahaan kecil. Dan dia harus punya komitmen sama. Komitmennya apa? Misalnya saya harus membuat mur itu harus selesai 100.000 dalam sehari. Ya perusahaan itu harus konsekuen 100.000 dalam sehari. Kalau 100.000 dalam sehari enggak tercukupi, maka dia akan dipecat dari kelompok itu. Itu Jepang ya. Jadi ada koneksi dengan perusahaan besar. Lah kalau Indonesia itu masih sulit sekali ya. Masih sulit. Karena itu kelembagaan itu masih perlu dibangun. Karena Indonesia godaannya tadi saya udah sebutkan ada ransaking. Ransaking itu mencari rente. Misalnya kenapa sih ada orang mau jadi bupati ya? Bupati itu modalnya berapa? Ya banyak, ada yang gede tahu? lah Pak. Gede lah Ya Pak. jangan gitu, mahasiswa ngomongnya gede. Gede itu berapa? Harus dicari berapa miliar kan gitu. Misalnya bupati itu perlu dana ya sekitar sekarang mungkin 20 miliar kan. 20 miliar, 23 Itu gede miliar. banget Pak. Ya memang gede. Lah sekarang gaji bupati berapa? Gaji bupati anggaplah 20 jutaan. Ya kan ya? Gaji bupati 20 juta. 20 juta. Masa edar bupati berapa tahun? 5 tahun. 5 kali 12 ya. 5 kali 12 berapa itu? Ya, sekitar 72. Ya. Sekitar 60 ya, 60 bulan itu. 60 bulan kalikan 20. Itu paling berapa? Kali 20 juta, 1,2 miliar ya. Berarti semua bupati kan bodoh kan ya. 23 miliar ya untuk menghasilkan uang 1,2 miliar. Anggaplah nanti mobil fasilitas gitu ya. Pijat fasilitas gitu ya, listrik fasilitas, makan fasilitas. Anggaplah dia kita kasih aja 6 miliar gitu kan. 23 miliar menghasilkan 6 miliar itu orang bodoh enggak? Betul Pak. Orang bodoh kan? Lah, kenapa ada banyak orang yang mau jadi bupati? Pertanyaannya. Ya karena rente saking tadi. Penghasilan di luar itu besar sekali. Ya, oke. Ada lagi? Saya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Oh, saya. Oke, Pak Ahmad. Siapa ini? Siapa dulu? Arif atau Ahmad? Udah, aku dulu. Arif dulu, Ahmad dulu. Arif dulu aja ya, Arif. Ya, Arif, silakan Arif. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Iya, Arif, silakan. Baru di era kepemimpinan Kabinet Indonesia Maju Pak Jokowi. Yang salah satu visinya adalah membangun seluruh wilayah di Indonesia, pembangunan infrastruktur. Oke. Nah, banyak sekali yang udah kita lihat beberapa pembangunan yang sudah mulai merata dari Sabang sampai Merauke, mungkin dari beberapa wilayah yang mungkin terpencil 3T itu sudah banyak dibangun jalan-jalan, jalan tol dan jalan raya. Nah, itu juga makan lahan di Indonesia. Nah, kira-kira secara kontinuitas nantinya beberapa tahun ke depan dampaknya kepada bidang pertanian itu bagaimana, Pak? Karena kalau kita lihat pembangunan itu secara kesinambungan juga mungkin mempunyai banyak dampak kan untuk Indonesia itu sendiri. Salah satunya di bidang lahan pertanian itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, kalau Anda mempertanyakan antara sarana prasarana jalan dengan pertanian, asal sarana prasarana jalan itu tidak mengurangi jumlah lahan, kan tidak masalah. Ya, kalau sarana prasarana jalan itu dibangun, kemudian melewati suatu, jadi jalan itu biasanya dihitung dampak ekonominya ya, Rip ya. Jadi ketika jalan itu dibuat misalnya
Kemudian wilayah itu di sekitar itu hasil punya bagus. Wilayah itu lewat jalan itu gitu. Jalan itu untuk beraktivitas ekonomi. Bukan berarti wilayah itu istilahnya itu istilahnya mengurangi dari lahannya, bukan ya. Saya pikir bukan kayak gitu. Karena jalan itu kan cuma mengambil berapa meter dari jalan kan gitu ya. Jadi dari sawah yang lebar itu kan tidak semuanya diambil gitu. Ya memang ada misalnya itu diambil berapa itu kan, tapi kan tidak semua wilayah di sana itu. Misalnya ada 100 hektar itu diambil semua kan enggak. Paling kan yang diambil misalnya 10 hektarnya dan sebagainya. Sedangkan konsep dari pengembangan lahan Indonesia sekarang kan sebenarnya mencari lahan-lahan yang atau tanah-tanah yang tidak difungsikan. Karena wilayah Indonesia itu masih luas ya, itu belum teknologi pertanian. Misalnya teknologi pertanian menggunakan rumah untuk sayuran misalnya, rumah tanam sayuran gitu, menggunakan hidroponik dan sebagainya. Ya, karena pertanian itu nanti problemnya dari hulu ke hilir, pengolahan hasil pertanian. Ya bukan itu. Kalau infrastruktur itu pasti akan dihitung kegunaan atau daya guna dari pembangunan infrastruktur. Mungkin tapi Ahmad Setio, silakan. Mau tanya itu Pak, pasar online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya itu membuat pasar menjadi liberal nggak Pak? Maksudnya pasar liberal itu gimana konsepnya? Ya seperti kamu maksud pasar liberal ya besar itu bisa menjual dengan bebas gitu Pak. Jadinya harganya menjadi rendah. Kalau online itu sepengetahuan saya Ahmad ya. Jadi online itu misalnya ada orang membeli, apakah bisa monopoli harga atau tidak, itu kelihatannya sulit sekali. Karena di online kan kita klik ya, kita klik itu kadang kita misalnya beli yang itu tidak cepat dilayani akan pindah. Kalau online kan gitu, dibandingkan kalau pasar fisik ya. Kalau pasar fisik itu malah monopoli ya, monopoli dari pemodal besar itu besar sekali. Kalau pasar online itu malah orang-orang yang tanpa modal pun bisa berjualan, ya, dropshipper dan sebagainya kan orang tanpa modal, dia dapat itu. Yang penting itu sebenarnya kegunaan ya, manfaat, bukan bentuk dari kegiatan ekonominya. Manfaatnya apa terhadap manusia. Kalau online itu manfaatnya ya semua orang malah memiliki kesempatan. Karena online itu modal itu masuk dulu ya. Kalau Anda beli barang di online itu kan Anda nyetorkan uang dulu baru dilayani. Tapi kalau fisik itu kan ada modal dulu baru uang masuk kan gitu. Jadi kalau saya membuka toko fisik itu saya harus punya ratusan barang kan gitu. Saya pasang di toko saya. Tapi kalau online saya bisa masang barang-barang padahal barang itu saya tidak punya. Ya, jadi kesempatan untuk kalau liberal itu berarti kebebasan untuk membeli atau tidak membeli iya terjadi. Tapi yang penting adalah kontrol dari sekelompok orang atau monopoli dari sekelompok orang. Kalau monopoli itu berarti apa? Orang lain memaksakan harga terhadap Anda. Ya kayak daging itu kan mau tidak mau 120.000 per kilo itu. Anda mencari daging yang di bawah 120 bisa. Daging apa? Daging tikus kan gitu. Kalau daging sapi nggak bisa gitu. Lah itu monopoli.
Harusnya kan misalnya daging ya di Semarang 120, Semarang 60. Itu ekonomi pasar betul. Tapi permasalahannya adalah apakah ekonomi pasar yang real itu terjadi? Kan sudah permainan orang, kelompok orang. Sehingga harga ditentukan 120.000 per kilo kan gitu. Kalau memang ekonominya pasar, ya no problem namanya. Pasti variasi harga macam-macam. Tapi kan kadang orang itu ada yang mengatur harga. Ya, yang utama itu. Siapa sih yang ngatur harga? Kenapa harga dolar 14.000 misalnya? Kenapa tidak 12.000 misalnya? Itu kan berarti ada yang ngatur harga. Ya, mungkin Pak Abed itu dulu ya. Insya Allah nanti saya Selasa depan bisa ngisi lagi. Bapak. Pak Abed. Bapak. Oke. Ya, saya terima kasih ya bisa bertemu ini dengan mahasiswa angkatan 2020. Saya berdoa ya semester depan kita bisa masuk kelas lah. Amin. Ya, semoga COVID cepat berlalu ini ya. Dosennya sih no problem ya karena kita hampir semua mau divaksin semua, bahkan mungkin bulan-bulan depan udah vaksin kedua. Cuma mahasiswa kita ini ya yang mungkin belum banyak yang divaksin. Ya kita berdoa tidak ada varian baru gitu. Kalau varian baru ada kan tidak selesai-selesai nanti ya. Oke Pak Abid, silahkan ditutup Pak Abid. Iya Bapak, Mas Bandung. Terima kasih saudara semuanya. Alhamdulillah perkuliahan dengan Bapak Aris Munandar, SOS MM telah berlangsung. Dan alhamdulillah perkuliahan pada siang hari ini saya recording. Jadi nanti insya Allah saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya di konten masing-masing. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.